Kalau kalau aku jabarkan secara luas ya, oh sebentar, aku lupa merekod sebentar. Where is my OBS? Jadi kalau yang namanya sebuah turunan dari trigonometri, pastinya kita akan berbicara ya tentang sin, cos, tan, dan ini mas, dan sebagainya mas. Nah, kan kalau kita kasihkan fungsi trigonometri ya, kalau kita mengklarifikasi atau menggolongkan si fungsi trigono ini, fungsi trigonometri kan ada beberapa bentuk ya, ada yang beberapa bentuk, ada yang cuman Y sama dengan sin X ini, terus ada juga yang Y sama dengan sin AX ini kan juga ada, terus ada lagi yang Y sama dengan sin kuadrat AX, oh bukan kuadrat ya, nggak selalu kuadrat, sin pangkat N ini AX dengan catatan N lebih dari sama dengan 1. Kemudian ada lagi bentuk yang Y sama dengan A sin pangkat N ini AX ditambah B juga ada. Ini yang masing-masing jenis dari fungsi trigono ya, maksudnya itu variasinya, variasi dari model-model turunannya. Nah, katakanlah kita membahas yang bagian pertama yang ini, ya, kita akan membahas yang itu, bagian pertama, bagian 1, bagian pertama lah katakan. Kalau aku punya Y sama dengan sin X, maka kan dia turunannya ya jelas ya, dia adalah cos. Turunannya kan adalah cos. Kemudian kalau fungsinya adalah cos, dia turunannya adalah negatif sin. Kalau Y-nya sama dengan tangan, ada yang tahu turunannya? Turunan dari tangan? Sekan kuadrat. Ada yang tahu? Oke. Sekan kuadrat. Turunan dari apa ini? Sekan? Sekan tan. Turunannya adalah? Sekan kali tangan. Sekan tangan. Oke. Kalau kotangan? Turunannya kotangan? Negatif kotan. Kosek. Negatif? Kotan kosek. Oke. Kotan. Kalau turunannya kosekan? Negatif kotan kuadrat. Negatif? Negatif Kotan. kosekan kali kot. Turunannya kosekan? Ada yang masih ingat? Kotangan kuadrat. Kosekan kali kotan. Negatif. Ya, negatif kosekan kali kotangan. Turunan apa itu? Kak, maaf, itu turunan kotannya kayaknya min kosekan kuadrat, bukan? Silakan. Aku sedikit lupa ini. Karena Iya, Kak. berarti apa turunan kotangan? Kosekan minus kosekan kuadrat X. Oke. Kalau yang turunan kosekan? Min kosekan kotan. Oke. Nah, kita modal ini untuk menyelesaikan bagian 2, 3, dan 4. OBS-ku kok belum nyala ini. Bentar ya, tak stop share dulu. Belum nyala OBS-ku ini. Sebenarnya kalau materi turunan trigonometri ya, kalau aku uasku dulu kalkif, itu nggak terlalu dibahas ya. Cuman aku dulu tuh ingat muncul satu soal
itu diketahui ya, fungsinya itu fx sama dengan sin x ditambah cos x. Sederhana kan? Sederhana banget. Sederhana banget. Tapi yang ditanyakan adalah turunan ke 2021 dari fungsi tersebut. Nah, kan yang jadi timbul pertanyaan kan, wow, ya kali kita turunkan sampai 2021 kali gitu kan. Intinya kalau di bahasa Indonesia kan itu fungsi fx-nya itu adalah sin x ditambah cos x. Nah, itu pertanyaannya, find the derivative. Nah, ini kemudian kalau kita mengintegralkan negatif cos, kita integralkan dia hasilnya adalah negatif sin. Kemudian kalau negatif sin kita integralkan dia hasilnya adalah cos. Cos kita integralkan dia hasilnya adalah sin. Jadi kita nggak perlu pusing mencari turunan ke 2021 dari masing-masing fungsi sin dan cosnya. Nah, jadi kalau ke arah atas ini dia adalah integral. Ya, ini sekedar catatan kecil dari aku ya. Nah, ini jadi kalau ada soal model kayak gini, ya kita tinggal cek saja polanya. Kalau kita mau cari turunan yang pertama, berarti kan dia turunannya adalah cos x min sin. Kemudian kita turunkan lagi, dia jadi negatif sin x dikurangi cos. Nih. Kemudian untuk f turunan ketiganya, berarti kan dia negatif sin kita turunkan, berarti kan dia jadi negatif cos. Ini jadi sin. Nah, kemudian untuk f turunan keempat, simbolnya itu kayak gini, nggak mungkin kita pakai petik lagi. Turunan dari negatif cos itu sama dengan sin. Turunan dari sin dia adalah cos. Jadi dia akan balik ke bentuk soal lagi atau kembali ke bentuk soal ketika dia sudah masuk ke turunan keempat. Turunan ke-1 dia berubah, turunan ke-2 berubah, 3 berubah, dan ketika dia di turunan ke-4 dia sudah balik ke fx. Jadi bisa dikatakan fx ini akan sama dengan turunan keempat dari fx. Nah, kemudian kita ingat 2021. Berarti kan 2021 ini kan sama saja dengan 500 dikali 4 ditambah 1. Berarti bisa dikatakan bahwa turunan ke 2021 dari fungsi fx dia adalah turunan kelima dari fx. Sudah selesai. Atau katakanlah turunan 2021 itu sama dengan turunan kelima dari fx atau turunan pertama dari fx. Sudah selesai. Nggak usah diambil pusing. Jadi ini soal UASku soal UASku dulu. Waktu ujian Kaldif sama Pak Abdi Suwitos dan Pak Danar. Ini soalku salah satunya. Aku lupa di nomor berapa, kalau nggak salah itu di nomor 4. Soalnya sederhana gini aja. Given fx ini, find the derivative 2021 th of fx gitu soalnya. Udah ini jawabannya. Jadi turunan ke 2021-nya adalah cos x min sin x. Kak, maaf. Izin masuk. Silakan. Atau aku mungkin salah bilang berapa? 505 kali 4 harusnya. Oh, kali 5, bukan 4 ya? 505. Oh, 505. Oke. Kalau 500 kali 4 masih 2000. Oh iya. 505 ya? Iya, Kak. Kekenyangan nih jawabannya. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi ini yang aku katakan tadi, turunan ke 2021 itu akan sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut dengan catatan dia berpolanya mengulangi lagi. Nah, kemudian ini cuma sekedar contoh soal aja ya, cuma sekedar contoh soal saja. Kemudian kalau
kita berbicara tentang bentuk turunan yang kedua, yang ini, yang sin AX, sebentar tak cek dulu. Oke, ternyata sudah merekod. Kalau yang kita berbicara pada bagian 2, sebenarnya turunan trigonometri ini kita sudah dapatkan dulu di SMA ya. Kalau SMA-nya ibaratnya favorit itu pasti dapat lah. Nah, ini Y sama dengan sin AX, maka turunannya adalah A cos AX. Begitu juga untuk yang bawahnya. Aku nggak akan menyebutkan satu-satu, karena cukup satu saja sebagai contoh. Kemudian untuk yang bagian ketiga, bagian ketiga fungsinya adalah Y sama dengan sin pangkat N AX. Maka untuk Y aksennya dia adalah pangkat N ini kamu majukan. You letakkan ke sini. Kemudian A-nya kamu taruh depan. Perhatikan, ini sin pangkat T kurang ono siji. Oh maaf, ini bukan sin ya. Oh tetap dia masih dalam bentuk sin. Nah, waspada. Ini AX, baru di sini dia cos. Ini turunannya. Ini contoh yang bagian ketiga. Kalau contoh keempat, ya sama saja. Maksudnya contoh 4 ini modelnya kan sama, cuman ketambahan variabel di depannya saja. Contoh keempat sama saja dengan contoh seperti ini. Dan untuk yang bawah-bawahnya juga berlaku demikian. Ini adalah turunan dari trigonometri. Nah, kemudian kalau soal contoh-contohnya, atau mungkin disuruh lakukan pembuktian, ya kita lakukan pembuktian dengan terserah, kita mau enak yang pembuktian pakai cara limit atau pakai cara Leibniz istilahnya. Kalau pakai Leibniz kan dia pakai definisi lah istilahnya. Dia pakai definisi. Nah, yang namanya turunan, ya, itu dia pasti erat kaitannya dengan sebuah garis singgung. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita berbicara sebuah garis singgung pada sebuah fungsi aljabar polinomial berderajat n, kalau sekarang kita kan berbicaranya garis singgung dari sebuah fungsi trigonometri. Sebenarnya itu nggak jauh berbeda, nggak terlalu berbeda signifikan, ya kan kita tinggal mencari turunannya, kemudian kita substitusikan titik mana yang akan jadi titik singgung dari garis tersebut. Maka akan kita dapatkan sebuah apa itu istilahnya? Sebuah istilah apa sih? Titik singgung, kemudian akan mendapatkan sebuah garis singgung yang melalui titik tersebut, dan tentunya titik tersebut itu ada pada garis singgung dan ada pada fungsi awal itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang masih dalam koridor turunan dari fungsi trigonometri, kita pasti tidak asing ya dengan sebuah, ini mungkin bisa tak sederhanakan aja, tak taruh sini. Sebuah statement atau sebuah definisi, kalau Anda baca pada buku kalkulus edisi 5 jilid 2 halaman sekitar 133, kalau nggak salah ya, halaman 133, kita sudah berbicara tentang limit ketika aku punya ini X mendekati 0 untuk sin X per X. Ada yang tahu hasilnya berapa? Ada yang tahu? 1. Oke, dia menggunakan teorema Abed ya. Kemudian kalau ada limit X mendekati 0, 1 min cos X per, aku lupa, per X apa per X kuadrat, per 1 kalau bukan ini. Bukan. Kalau nggak salah itu dia per X, seingatku. Ini hasilnya berapa? Ada ingat nggak? 0 atau 1? Seingatku 0. Ingatku 0 ya hasil. Nah,
Ini kita menggunakan teorema Apet ya. Kalau kita bahas ini kita akan keluar dari koridor yang turunan dari trigonometri ya. Sekarang kita akan mencoba istilahnya mencoba latihan soal dari fungsi atau mencari turunan dari fungsi trigon. Ini papannya akan saya hapus. Kita akan beranjak ke contoh soal. Kita bekerja santai, rileks saja. Ini kalau Anda mau minta durasi sampai jam 4 sore nanti akan saya layar. Jadi dengan catatan Anda nggak pusing, gitu aja kan. Oke, tentukan di Y. Ini turunan pertama dari fungsi berikut. Mungkin nanti akan saya bahas beberapa, kemudian akan saya coba Anda untuk mengerjakan bareng, biar saya juga tahu bagaimana Anda memahami turunan trigono ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat. Yang poin B, Y sama dengan apa ya? Yang sederhana-sederhana aja. Sin X cos X. Kemudian bagian C ini adalah sin X ditambah cos X per sin X min cos X. Dan yang D akar pangkat 3 1 ditambah cos 2X min V per 3. Kemudian yang E dia adalah sudah enak bos, enak sego kuningnya, wah gak ngotak bos, enak. Wekku, entek lo, lah kowe gak ngomong. Oh, ya kalau wis gurih sego tenan aku gak hapus ya. Ini sin X, ini cos X dikurangi sin X. Nah, ini nomor 1. Kemudian nomor 2 carilah PGS, ini persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung pada Y sama dengan tangen 2X min Pi per 3 pada titik X sama dengan 2. Oke, ini kita akan bahas bersama. Aku akan mencoba membahas nomor 1A dan 1B. Kemudian kalian nanti tak instruksikan mencoba yang bawahnya biar kita sama-sama belajar. Dan di sini jawab. Kalau yang nomor 1A ya, dia adalah Y sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, mungkin sekilas Anda akan menyelesaikannya dengan cara dicari turunan satu-satu ya. Mungkin dari dy dari sin kuadrat X, kemudian ditambah dengan turunannya dari cos kuadrat X. Perhatikan kalau ini kan dia adalah 2 sin, mohon maaf, 2 cos X. Yang di sini adalah negatif 2 sin X. Atau dia sama aja dengan 2 cos X min sin X. Ini adalah cara satu ya, cara satu. Kemudian kalau misalkan ini sedikit aku sedikit bermain teka-teki ya dengan kalian. Kalian ingat nggak sih sebuah identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah dengan
cos kuadrat X itu bernilai 1. Apakah demikian? Iya. Nah, berarti bentuk soal nomor A boleh nggak aku ubah menjadi dia menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini akan berubah jadi Y sama dengan 1. Boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh. Berarti turunannya adalah? Nol. No. Loh, kok nggak sama? Kan itu Yang sin cos kuadrat X harusnya, Mas. Hmm? Itu yang turunannya sin kuadrat X itu harusnya 2 sin X cos X. Dan sama yang Ah, iya, 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 iya. Terima kasih koreksinya ya. Ya Allah, aku kok nggak konsentrasi banget sih. Oke, oke, oke. Berarti ini apa tadi? 2 sin X ya, 2 sin cos. Yang ini 2 sin X cos X. Oke, sip. Sama ya? Sama, Kak. Oke, sama. Terima kasih koreksinya. Ya Allah, kok nggak fokus banget. Oleng aku, iya. Mari makan sego kuning. Ya Allah. Oke, oke. Terima kasih koreksinya. Oke. Kemudian kita coba yang poin B. Y sama dengan sin X cos X. Mungkin sekilas pakai cara ini ya. U sama dengan sin X, maka U aksen adalah cos. B-nya adalah cos, maka V aksennya adalah negatif sin. Berarti kan kalau mau mencari Y aksennya, dia adalah U aksen V ditambah UV aksen. Mungkin pakai cara ini. Kalau sekilas ya, kalau Anda nggak jeli dengan soalnya, berarti kan dia sama aja dengan ini negatif sin X ditambah U-nya adalah sin X, aksennya dia adalah siapa tadi aneh ini kok kesusu aja balik koneng Banyuwangi kon nyapa kesusu yo ojo omong kon kangen karo Uswa kon. Alah koncoku wis gedhe rek. Mosdol, bunuh. Silakan dicek apakah betul. Betul, paralel. Kita cek. U aksennya adalah cos ya. Kemudian V aksennya adalah negatif sin. U aksennya cos, V-nya adalah cos. Berarti kan cos kuadrat, ini negatif sin. Oke. Ini cara satu. Kemudian kalau kita punya cara dua, kita ingat kembali definisi dari sin 2x. Dia adalah 2 sin x cos x. Berarti kalau hanya tersisa sin x cos x, dia adalah sin 2x per 2 sama dengan sin x cos x. Berarti Y-nya sama dengan sin 2x per 2. Kira-kira sama nggak hasilnya ya? Berarti ini adalah setengah dikali 2 dikali cos 2x. Nah, berarti kan Y aksennya adalah cos 2x. Kita ketahui bersama cos 2x adalah cos kuadrat x min sin kuadrat. Dan ternyata sama. Jadi ada dua cara ya. Bebas Anda mau pakai yang mana. Silakan dikoreksi, barangkali aku ada yang salah tulis mungkin.
Baik, kalau tidak ada silakan poin C, poin D, dan poin E dikerjakan. Butuh berapa lama? 15 menit? Poin C, poin D, poin E? 15 menit cukup? Cukup ya? Coba kalian kerjakan, kemudian ini C, D, E 15 menit. Nanti kalau sudah salah satu mungkin tak tunjuk, atau mungkin nanti ada yang bersedia mau share screen gitu, menunjukkan jawabannya, kita koreksi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, biar temannya yang nggak paham bisa dijelaskan oleh temannya sendiri, barangkali lebih paham daripada penjelasan yang saya jelaskan ke Anda, kan bisa enak. Baik, 15 menit saya mulai dari sekarang, berarti nanti selesai jam 13.50. Silahkan. Poin C, poin D, dan poin E. Selesai jam 13.50.
Oke, silahkan nomor C, D, dan E. Siapa yang sudah? Sudah ada yang nyoba? Silahkan. Nomor C, D, dan E. Apakah ada yang sudah mencoba? Halo? Saya stop share. Silahkan yang sudah nyoba poin C, D, dan E di share screen, kita bahas bareng. Ada yang nyoba atau nggak bisa ini? Ada yang nyoba, tak? Nyoba Mas, tapi nggak tahu salah apa benar. Coba aja share screen sudah, nggak usah takut. Aku dulu dosen, share screen aja. Silahkan. Foto apa kamera Mas? Share screen biasa aja. Pak, nanti ngisi kelas jam 6 sore. Prota dan prosennya jangan lupa dikirim untuk sore ke SD. Oke. Berarti pakai yang mana? Pakai yang itu ya? Apa itu? U per V ya? Iya. Oke. Nah, sekarang sudah bisa dicoret. Oke. Sekarang coba kita bahas bareng. Apakah jawaban dari teman kalian ini sudah betul atau mungkin ada silap ya, istilahnya silap kalau salah. Kita cek bareng-bareng sin cos. Oke, turunannya adalah UV ya. Berarti kan ini akan sama saja dengan Oke. Berarti kan ini kan bernilai 1. Jadi jawabannya sudah betul, mungkin kurang disederhanakan saja. Jadi Y aksennya adalah negatif 2 per sin X min cos X dikuadratkan. Ini kan Anda lupa untuk mendefinisikan sebagai sudut istimewa kan. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kan dia bernilai 1. Oke. Sudah betul. Silakan yang coba poin D. Silakan. Anda yang mau mencoba poin D? Siapa sudah mencoba? 2X ditambah V per 3. Pangkat 1/3. Berarti Y aksennya adalah 1/3-nya kalian majukan. Kemudian turunannya dari ini adalah apa? Turunannya dari 1 plus cos ini adalah negatif 2 sin
2x ditambah V per 3. Ini turunannya dari, atau mungkin kalau kalian bingung dengan cara cepatnya, kalian bisa memakai permisalan. Kalau Anda bingung, misalkan katakanlah U sama dengan 1 plus cos 2x ditambah V per 3. Kalau Anda bingung, berarti kan U aksennya adalah negatif 2 sin 2V, maaf, 2x plus V per 3. Berarti kan bentuk Y-nya kan tadi dia adalah sebuah U pangkat sepertiga. Berarti kan Y aksennya adalah sepertiga dikalikan U aksen dikali U pangkat sepertiga dikurangi 1. Berarti kan ini akan sama saja dengan U aksen per 3. Ini berarti berapa? Sepertiga kurangi 1, dia adalah 2 per 3 negatif. Berarti kan dia akar pangkat 3 U kuadrat. Tinggal kita substitusikan saja. Beres. Berarti Y aksennya adalah negatif 2 sin 2x ditambah V per 3. Ini 3 akar pangkat 3 dari U-nya tadi adalah kita memisalkan 1 plus cos 2x plus V per 3 pangkatkan 2. Ini adalah Y aksen untuk poin D. Mungkin sedikit ribet ya, karena aku tadi ngasih contohnya gampang-gampang, kayak perperan biasa, terus sekali-kali, kemudian sekalinya muncul tanda akar langsung jelimet, istilahnya gitu. Nah, itu untuk poin D. Sekarang kita coba poin C. Mas, poin jelas, D. Mas. Ya, silakan. Itu, kalau ada salah. Mas 2X bukan dikurangi, tapi dikurangi. Mas 2X dikurangi Pi per 3. Mulai awal. Oh, iya. Benar udah, Mas. Oh, iya. Tapi kan iya, nggak ngaruh. Soalnya. Iya. Tapi kan dia nggak ngaruh ke jawaban ya. Iya. Ya wis gini aja, daripada dibuat negatif tak buat positif aja. Kok ribet. Nah, gini. Sip. Nah. Ini enak. Oke. Mungkin ada koreksi lagi? Nggak ada? Sudah. Oke. Berarti ini Y sin X. Ini cos X min sin X. Berarti U aksennya kita dapatkan berapa? Aksennya ini adalah cos. Lalu untuk V aksennya Negatif sin X dikurangi cos X. Dikurangi cos X. Berarti untuk Y aksennya berarti dia sin X cos X dikurangi maaf, salah. Ini berarti kan dia U aksen ya, U aksen V, berarti kan dia cos X dikali dengan cos X min sin X, terus ini kurangi U V aksen. U-nya adalah sin, V aksennya adalah negatif sin X min cos X. Kemudian ini diper dengan cos X min sin X kuadrat. Berarti kan kalau ini tak hapus saja wis, kan sudah tak rekod, nanti bisa dilihat lagi. Berarti ini kalau kita cermati dia berubah jadi cos kuadrat X min cos X sin X. Ini dia berubah jadi sin kuadrat X. Ini berubah jadi cos X sin X plus. Yang bawah dia tetap min sin X kuadrat. Berarti jawabannya adalah
Ada yang tahu? 1 per 1 per 1 per cos X min sin X kuadrat. Oke, 1 per cos X min sin X di kuadrat. Oke. Itu untuk yang sederhana. Lalu untuk yang nomor 2, kita berbicara garis singgung ya. Nomor 2, fungsinya adalah Y sama dengan tangan 2X min V per 3. Nah, definisi dari PGS, dia kan dicari dulu turunan pertamanya. Ya. Dicari dulu turunannya, berarti kan Y aksennya dia ketemu berapa? 2 sekan kuadrat 2X min V per 3. Nah, kalau kita mau mencari nilainya, kita membuat Y aksen sama dengan 0. Kita buat ini. Nah, kalau rumus dari PGS-nya, itu kan sama aja dengan Y min Y1 sama dengan M X min 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian M-nya ini kan turunan dari ini. Ketemunya adalah ini. Istilahnya seperti itulah. Maksudnya ketemunya kayak gini. Sebenarnya dia nggak terlalu berbeda ya, dengan itu. Nah, kalau kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 2, katakanlah Y aksen sama dengan 2, berarti dia berapa? Atau gini aja wis. Tak ganti ini bukan 2 wis, biar enak perhitungannya. Karena kalau 2 ini kayaknya nggak bisa dihitung. Coba aku ganti dengan V per 2 aja. Berarti kalau berarti ini kan 2 sekan kuadrat, ini jadi berapa? Pi dikurangi Pi per 3. Berarti dia bernilai berapa? 2 sekan kuadrat. Ini 2 Pi per 3. Ada yang tahu berapa hasilnya? Kak, maaf, izin masuk ya. Itu turunannya bukannya 2 kosekan ya, Kak? 2 Turunannya kosekan. tangan. Sek kuadrat. Sekan kuadrat. Turunannya tangan. Betul nggak? Atau aku yang salah tulis lagi? Sekan kuadrat, benar Kak. sekan kuadrat. Oke. Berarti sekan 2 Pi per 3 berapa? Seperkos dari 2 Pi per 3. Negatif 2. 4. Berarti ini hasilnya berapa? 4 kali 2, 8. 8. 8. Berarti untuk PGS-nya, PGS ini M X min X1. Nah, kan berarti kan di titik X sama dengan Pi per 2. Nah, kalau aku mengasumsikan pada titik koordinatnya itu Pi per 2,1 misalkan, kan sama saja ya, aku katakanlah pada titik ini. Berarti kan kita substitusikan ke sini, PGS pada titik Pi per 2,1, kita substitusikan Y-nya 1, M-nya tadi kan kita sudah dapatkan ini, 8. X min X1-nya adalah Pi per 2. Maka kita akan mendapatkan PGS-nya adalah Y min 1 sama dengan 8X min 4Pi. Maka Y-nya adalah 8X min 4Pi plus 1. Ini adalah persamaan garis singgung untuk fungsi Y sama dengan ini. Pada titik Pi per 2,1. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke aturan rantai atau chain rule.
Tidak ada? Kalau tidak ada, akan saya lanjut ke aturan rantai. Subtopik kedua, aturan rantai. Aturan rantai. Aturan rantai. Nah, sebenarnya aturan rantai ini ada 3 model ya, ada 3 model. Sebenarnya ada 3 model, tapi yang sering dipakai itu ketika ada sebuah teorema. Katakanlah aku punya teorema A, ya, teorema A. Nah, kalau teorema A ini kita akan membuktikan, mungkin sedikit kesusahan ya, karena aku belum pernah membuktikannya. Teorema A untuk aturan rantai. Katakanlah kita punya sebuah fungsi, andaikan sebuah fungsi Y itu adalah sebuah fungsi FU, dan U ini adalah GX. Nah, ini fungsi ini menentukan istilahnya, menentukan kompositnya dari sebuah Y sama dengan F GX, atau istilahnya sama saja dengan F bundaran G X. Jika fungsi G tadi itu terdiferensialkan, terturunkan istilahnya, dapat diturunkan di sebuah titik X, dan F ini terdiferensialkan juga, tapi dia itu diturunkan pada atau di U sama dengan GX, maka F bundaran GX ini terdiferensialkan di X, dan akan berlaku F, kalau nggak salah ini F bundaran G aksen X ini akan sama saja dengan F aksen GX G aksen X. Atau katakanlah kalau kita menggunakan notasi dx untuk yang fungsi Y ini akan menjadi turunan terhadap U untuk fungsi Y dan turunan terhadap X untuk fungsi U. Ini adalah teorema yang akan kita gunakan untuk di aturan rantai. Kemudian bagaimana cara kita mengerjakan atau mengaplikasikan contoh ini? Misalkan katakanlah contohnya di sini. Sebenarnya kita tadi sudah menggunakan aturan rantai. Katakanlah aku punya Y sama dengan di sini adalah 2x kuadrat ditambah X dikurangi 1 pangkat 100. Maka pertanyaannya adalah tentukan Y aksennya. Tak tulis di sini. Perhatikan
Berarti kan kalau ini kita misalkan kunci dari apa itu aturan rantai, kita misalkan bahwa U ini adalah yang di dalam tanda kurung ditambah X-1, sehingga bentuk Y-nya bisa kita tulis menjadi U pangkat 100. Sehingga kalau kita mengacu pada definisi teori rantai, aturan rantai, turunan Y terhadap X atau DXY itu kan sama saja dengan DUY dikalikan dengan DXU. Artinya apa? Turunan Y terhadap U dan turunan U terhadap X. Nah, seperti itu. Jadi DUY-nya atau Y terhadap turunan U, berarti kan ini. Nih, turunkan terhadap U. Berarti kan turunannya ini adalah, atau istilahnya Y aksen lah istilahnya, itu adalah 100U pangkat 99. Dan yang turunan U terhadap X-nya kan ini. Jadi kan dia adalah 4X plus 1. Nah, kita substitusikan kembali bentuk U-nya ini tadi apa? Permisalan awal gitu. Berarti kan kita dapatkan 100, U-nya tadi adalah 2X ditambah 2X kuadrat ditambah X min 1 pangkat 100, pangkat 99. Pangkat 99 dikalikan dengan 4X plus 1. Jadi inilah turunan dari ini tadi dengan menggunakan aturan rantai. Sebenarnya sama saja ya yang kita gunakan di awal tadi, yang kita mencoba menurunkan sin pangkat n AX itu kan sama saja konsepnya. Itu. Jadi itu definisi dari turunan rantai. Ini contoh satu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin aku ada salah tulis. Silahkan. Kalau tidak ada, tak lanjut ke contoh 2. Contoh 2, katakanlah aku punya carilah turunan pertama dari fungsi sin cos X kuadrat. Nah, ini sempat muncul ya waktu aku di UTS, tapi modelnya berbeda. Kalau aku dulu di UTS, di UAS itu lebih ekstrim ya. Kalau aku di UAS dulu itu lebih ekstrim bentuknya. Kalau nggak salah itu gini. Kalau nggak salah ya. Itu di sini tuh fungsi tangen dulu di depannya. Terus di sini ada fungsi cos kuadrat. Kemudian di dalamnya ada fungsi sinus. Kemudian di dalamnya di sini ada akar X kuadrat min 1. Kita disuruh nyari turunannya dengan aturan rantai. Ini mungkin akan kita bahas nanti. Kita akan coba yang sederhananya dulu. Seperti ini. Oke. Berarti kan kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini, yang kita misalkan, yang kita membuat permisalan, berarti kan U sama dengan cos X kuadrat. Katakanlah begitu. Yang sebagai fungsi U-nya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari turunannya, berarti untuk ini kan sama saja dengan Y, fungsinya kan sin. Tapi di dalamnya ada fungsi lagi, fungsi di dalam fungsi. Berarti kan di dalam ini ada
cos ini X kuadrat. Ah, kan gini ceritanya. Berarti kalau U-nya tak misalkan ini, berarti kan Y-nya berubah menjadi sin U. Nah, berubah jadi U. Sedangkan U-nya sendiri, dia adalah sebuah fungsi cos X kuadrat. Sehingga kalau kita memisalkannya, kita mau mencari dxy-nya, seperti yang di teorema A tadi, dia adalah duy dikalikan dengan dxu. Berarti kalau duy ini kan berarti turunan fungsi y terhadap u, turunannya ini adalah u aksen, turunnya sin adalah cos u, dikalikan turunannya ini terhadap u. Berarti turunannya ini adalah 2x, turunannya cos adalah negatif sin X kuadrat. Berarti U-nya tadi kita misalkan sebagai cos, U aksennya kita misalkan sebagai cos, berarti kan U aksennya ketemu, U aksennya ini turunannya dari ini turunannya dari ini adalah bentar, kayaknya aku ada yang salah ini. Oh, enggak. Berarti kalau kita berbicara U ini, maka turunannya adalah U atau U aksennya adalah negatif 2x sin X kuadrat. Berarti ini adalah negatif 2x sin X kuadrat cos. Berarti dia adalah U-nya tadi adalah cos X kuadrat dikalikan dengan berapa ini? 2x Cos. tadi sudah. Ini tinggal dikalikan dengan negatif sin X kuadrat. Berarti kalau sudah seperti ini, ketemunya berapa? Min ketemu min jadi plus ini 2x. Berarti dia jadi berapa ini? Ini sama ini kan sama ya? Ini sama. Berarti dia jadi sin kuadrat X kuadrat cos X kuadrat. Kalau aku ada yang salah, bilang ya. Mungkin aku salah dalam pendiferensialannya, mungkin bisa dikoreksi bareng-bareng. Mas mau tanya, itu kan 2x yang ini yang U aksen sama dengan cos U kali 2U itu ya, Mas? Oh iya, lupa, maaf. Berarti ini kali ini berapa? 4 ya, ini harusnya ya. Ini kali ini 4 ya. Kita koreksi lagi, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Memang sulit materi turunan yang model kayak gini nih. Jadi ini sin U, berarti kan turunannya U aksen dikali turunannya ini. Oke, kan ini cos. Nah, turunannya ini, berarti kan turunannya itu kan 2x dikali itu. Oke. U-nya tadi adalah ini. U aksennya kan ini. Tapi sudah tak kalikan ke sana, atau ini tak tuliskan di sini, U aksen cos U-nya, berarti kan berapa? Negatif 2x sin X kuadrat. Oke, ini. Terus dikalikan cos U. U-nya tadi kita ini. Oke, ini. Lalu dikalikan 2x itu, sudah kita masukkan ke sini, negatif sin. Negatif ketemu negatif, dia jadi positif. Oke. Silakan, mungkin aku ada yang salah, dikoreksi, nggak apa-apa. Aku malah seneng kalau ada yang mau ngomong. Daripada nanti kalian cuma iya aja ternyata penjelasanku salah.
Mending dikoreksi bersama. Baik, kalau tidak ada, aku akan mencoba menggunakan aturan rantai yang model lain ya, yang model lain. Kalau ini kan mungkin sedikit belenak lah istilahnya. Jadi aku akan mencoba aturan rantai yang lain. Katakanlah aku punya aturan rantainya itu tak rumuskan sebagai dy per dx ini akan sama saja dengan dy per du tak kali dengan du per dx. Ini adalah aturan rantai yang paling umum. Yang paling umum atau yang paling sering dipakai di zaman SMA dan perkuliahan. Karena yang paling enak ya ini. Nah, ini. Kemudian sebelum aku melangkah ke contohnya, yang namanya teorema seperti rasa cinta harus dibuktikan. Nah, untuk pembuktiannya ini ya, katakanlah aku melakukan sebuah pembuktian, katakanlah aku punya sebuah Y sama dengan FU dan U seperti tadi, U adalah sebuah fungsi G. Nah, berarti kan si X dan ini kan terdiferensialkan. Nah, bila X itu menerima suatu pertambahan delta X, berarti bisa aku tuliskan delta U, perubahannya U, itu akan sama dengan G, perubahannya terhadap delta X. Dan dikurangi dengan GX. Nah, kalau ini tak ubah ke dalam bentuk delta Y, dalam bentuk delta Y, dia akan sama saja dengan F Y X ditambah delta X. Ini dikurangi dengan F YX. Karena kan kita sudah sepakat bahwa FU, di mana U-nya adalah ini. Sehingga kita bisa menganalogikannya, ini menjadi sebuah FU ditambah delta X. Yang di sini menjadi FU. Ini hanya sebuah pembuktian saja. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang dy per dx, ini kan sama saja dengan limit sebuah delta x mendekati 0 untuk delta y per delta x. Atau kalau bentuk ini mau tak ubah menjadi sebuah yang lebih sederhana atau lebih kompleks, ini adalah delta y per delta u, ini tak kalikan dengan delta u per delta x. Sehingga untuk ini kalau tak pecah, kita ingat definisi limit, teorema limit nomor 5, kalau ada limit f kalikan g, maka dia adalah limit f dikali limit g. Nah, untuk yang ini dia bergerak atau kita bagi masing-masing dengan satuan. Yang mendekati 0 untuk yang delta y per delta u dikalikan limit delta x mendekati 0 untuk delta u per delta x. Nah, karena fungsi B itu terdiferensial pada X ya, yang pada teorema A tadi, maka tentu dia akan kontinu di sana. Yang namanya sudah terdiferensialkan di sebuah titik, katakanlah di sebuah titik tertentu, sini, otomatis kan dia juga kontinu di sana. Nggak mungkin nggak kontinu. Nah, maka sesuai dengan teorema tadi, kalau si delta X-nya saja sudah mendekati 0, otomatis delta U-nya pun juga berlaku demikian. Sehingga bisa aku ubah bentuk ini menjadi limit delta U mendekati 0 untuk delta Y per delta U tak kalikan dengan limit
delta X mendekati 0 untuk delta X per delta. Oh, mohon maaf, ini U, ini X. Sehingga akan terbukti bahwa dy per dx itu akan sama dengan dy per du dikalikan dengan du per x. Nih, kemudian kita akan berbicara contoh pengaplikasiannya dari si ini. Katakanlah kita mulai berbicara contohnya. Contoh. Kita berbicara contohnya. Yang pertama, cari dy per dx dari fungsinya y sama dengan x pangkat 5 dikurangi 2x kuadrat pangkat 4. Berarti katakanlah kita memisalkan U sama dengan x pangkat 5 dikurangi 2x kuadrat. Maka y-nya sama dengan U pangkat 4. Sehingga kalau kita mau mencari dy per dx-nya, ini kan akan sama saja dengan dy per du dikali du per dx. dy per du-nya adalah ini. Turunannya ini. Maka dia adalah 4u pangkat 3, sedangkan du per dx adalah ini. 5x pangkat 4 dikurangi 4x, sehingga didapatkan dy per dx-nya adalah 4u pangkat 3, 4 dikali x pangkat 5 min 2x pangkat 2 dipangkatkan 3, ini 5x pangkat 4 dikurangi 4x. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh dari ukuran rantai. Kemudian tak kembangkan lagi. Jika aku punya y sama dengan fu, kemudian U-nya itu adalah sebuah g v, dan p-nya dia adalah sebuah fungsi hx, maka akan berlaku dy per dx-nya ini akan sama saja dengan dy per du dikalikan dengan du per dv dikalikan dengan dv per dx. Ini adalah istilahnya pelebaran dari aturan rantai. Oke, contoh kedua. Contoh kedua. Carilah dy per dx jika y-nya itu adalah cos pangkat 3 x kuadrat plus 1. Berarti kalau gini, kita asumsikan bahwa yang bertindak sebagai v, dia adalah x kuadrat plus 1. Kemudian, yang bertindak sebagai u, dia adalah cos v. Sehingga dari sini, bukan y aksen ya, y itu sama dengan, bisa kita tuliskan sebagai bukan, sama dengan u pangkat 3, karena u adalah ini dan ini alurnya v, u kemudian y. Maka kalau kita mau mencari dy per dx-nya, mau kita mencari dy per dx-nya sesuai dengan definisi tadi, dy per du kita kalikan dengan du per dv dikalikan dengan dv per dx. dy per du-nya, dy per du adalah ini, maka dia adalah ketemunya 3u kuadrat, sedangkan du per dv-nya adalah ini, turunannya dari cos adalah negatif sin,
sin V. Kemudian dV per dx-nya turunannya dari ini adalah 2x. Nah, kemudian ini berubah menjadi U-nya tadi adalah ini cos, berarti kan dia adalah cos kuadrat V, negatif sin V, berarti kan dia sama dengan negatif sin V-nya adalah x kuadrat plus 1, ini dikalikan dengan 2x. Sehingga kalau kita sederhanakan kembali, 3 cos kuadrat V-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Kemudian ini adalah negatif sin x kuadrat plus 1 dikalikan dengan 2x. Maka hasil dari dy per dx-nya adalah negatif 6x cos kuadrat x kuadrat plus 1 sin x kuadrat plus 1. Sebenarnya ini masih bisa kita sederhanakan ya, masih kita bisa sederhanakan menjadi negatif 3x sin 2x kuadrat plus 2 cos x kuadrat plus. Jadi jawabannya Anda bisa stop di sini, atau kalau mau disederhanakan, dia akan lanjut ke bentuk ini. Silakan kalau mau bertanya tentang aturan rantai, atau mungkin anuku istilahnya ada salah tulis, mungkin silakan. Campur. Zinang Papuma. Ya kok anu belum PM. BUS lagi. Oh bidang 4. Bidang 4 rekreasi. Ya. Kayak ya. Tapi jijik ya. Aku sih. Oh iya. Iya DUDV DX. Kan menggunakan aturan rantai. Oke, aturan rantai tak rasa sudah selesai. Sekarang ke topik yang ketiga, kalau nggak salah turunan tingkat tinggi. Ya, turunan tingkat tinggi. Ini papan tulisnya bisa aku hapus. Mana? Oh iki sih. Enak nggak nih, koin di mana? Disimpan. Ya roh aku. Kemudian materi yang ketiga adalah turunan. Ini gak ngelek belas ta? Pas aku nulis di OneNote. Pena. Oke, berikutnya adalah turunan tingkat tinggi. Salah satu contohnya tadi adalah turunan ke 2021 dari sebuah fungsi ini kan. Nah, kalau kita berbicara sebuah fungsi, dia adalah fx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x, atau lebih umum dikatakan sebagai dy per dx.
Kemudian kalau kita mau menurunkannya sebanyak 2 kali, F double aksen X, maka ini akan berubah menjadi dy per dx dikalikan dengan dy per dx. Atau bentuk sederhananya, d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi ini. Begitu juga kalau Anda mau mendiferensialkan sebanyak 3 kali, maka dia berlaku d kuadrat y per dx kuadrat dikalikan dengan dy per dx, sehingga akan didapatkan d pangkat 3y per dx pangkat 3. Hal ini akan berlaku ketika Anda akan menurunkan sebanyak n kali pada suatu fungsi, maka dia akan berlaku dy per dx dikalikan dengan d pangkat ny per dx pangkat n. Sehingga turunannya dia akan menjadi d n plus 1 y per dx n plus 1. Nah, plusnya benda. Ini loh d dikalikan d. So, kita apa aku sing salah? Oh, dia bukan eksponen ya? Iya. Terima kasih koreksinya Bung Arif, Bung MC. Jadi dia adalah d pangkat n y per dx pangkat n. Ini untuk turunan ke n. Nah, sebagai contoh yang tadi itu, ya, contohnya kalau kita punya sebuah fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x, maka tentukan f 2021 dari fungsi x tadi. Kita nggak usah bahas sekarang, kita sudah melakukannya seperti yang di awal tadi. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang turunan tingkat tinggi, kita tidak akan lepas dengan namanya turunan kedua dan turunan ketiga. Nah, kalau kita berbicara tentang turunan kedua, turunan kedua kan tadi adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, kalau kita mengatakan sebuah turunan kedua dari S terhadap waktu, maka akan didapatkan sebuah percepatan A simbolnya. Ini adalah turunan kedua S terhadap waktu atau turunan pertama dari dv per dt. Sama saja. Nah, ini. Atau kalau Anda mau mencari kecepatan saja, dia adalah turunan pertama ds per dt. Turunan jarak terhadap waktu. Turunan kedua jarak terhadap waktu adalah percepatan, disimbolkan dengan A. Ini adalah percepatan. Kalau yang ini adalah kecepatan. Dua hal yang berbeda namun sekilas mirip. Oke. Kemudian kalau kita mau membahas tentang sebuah percepatan dan kecepatan, tentu dia tidak akan lepas kaitannya dengan sebuah soal cerita tentang fisika, kemudian diketahui V0-nya, dan sebagainya. Dan banyak lagi sebenarnya kalau mau dibahas tentang, ya itu, tentang yang namanya kecepatan dan percepatan. Oke, mungkin itu ada sedikit dari turunan tingkat tinggi, karena turunan tingkat tinggi nggak terlalu sulit ya kalau menurutku, cuman ini saja yang diperdalam, yaitu adalah percepatan dan kecepatan. Mungkin yang jadi topik utama adalah tentang turunan implisit. Tentang turunan implisit. Ada di sini. Tentang turunan implisit. Nah, turunan implisit itu, ya, turunan implisit adalah sebagai, kalau
fungsinya itu sebagai bukan fungsi tunggal ya, bukan fungsi satu variabel biasa. Oh mas? Basingan Didi. Penebar ada di depan kayak. Gambar mas lagi. Di kamar sebelah. Bas. Yo. Saben nek ngarep. Ya Allah iki lho. Oh iki Mas, ada Mas. Kita lanjut. Turunan implisit itu biasanya adalah turunan di mana fungsinya itu lebih dari satu variabel. Biasanya itu 2. Nah, sebagai contoh, kalau aku punya fungsinya di sini apa ini? Ambil contoh, enggak ketok anjir. Y pangkat 3, ini contoh 1 wis. Plus 7Y ini. Ya, itu. Nah, kita akan melakukan penurunan diferensial implisit. Berarti kan kata kuncinya kita mau mencari dy per dx. Nah, kemudian kalau yang y pangkat 3 ini Anda turunkan, berarti kan y sama aja dengan 3y kuadrat, tapi jangan lupa dikalikan dy per dx. Sedangkan 7y turunannya adalah 7, jangan lupa dikalikan dy per dx. Sedangkan untuk x pangkat 3, dia adalah 3x kuadrat. Dia tidak perlu di dy per dx kan. Karena diturunkan terhadap y. Kemudian kita kumpulkan yang dy per dx jadi 1. Sehingga di sini hanya misalkan 3y kuadrat ditambah 7. Yang di sini ada 3x kuadrat. Sehingga kita dapatkan dy per dx-nya adalah 3x kuadrat per 3y kuadrat ditambah. Atau mungkin aku ada contoh soal yang lain dari penurunan diferensial implisit. Penurunan implisit. Katakanlah aku punya sebuah fungsi ini contoh 1. Kemudian di sini aku punya contoh 2. Fungsinya adalah seperti ini. X ditambah Y ditambah ditambah 2Y dikurangi 3 dikalikan dengan 2X dikurangi 3Y ditambah 4, ini sama dengan 10. Nah, kita mau mencari dy per dx-nya atau turunannya istilahnya. Maka kita tentu akan menguraikannya fungsi ini terlebih dahulu. Kalau kita uraikan, dia kan akan menjadi, kalau ini kita uraikan ya, kalau kita uraikan ini kali ini, berarti kan ini 2x kuadrat, berarti ini min 3xy, terus itu 4x, kemudian ini 4xy, ini 6y kuadrat, itu berarti 8y. 6x, di sini dan seterusnya. Kalau kita jabarkan, dia akan menjadi 2x kuadrat min 6y kuadrat ditambah xy dikurangi 2x, oke betul, ditambah berapa ini ya, 17y kalau nggak salah, ini 6, oh ini 9, 17y dikurangi 12 sama dengan 0, sama dengan 10. Kemudian kita kelompokkan menjadi 1. Ini xy dikurangi 2x ditambah 17y sama dengan 22. Kemudian kita lakukan penurunan. Ini menjadi 4x, ini menjadi 12y. Jangan lupa dituliskan dy per dx-nya. Nah, kemudian yang xy ini kita abaikan dulu. Kemudian yang ini menjadi negatif 2 ditambah 17 dy per dx sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini
kita bisa mengatakan bahwa kalau kita mau mengolah si XY-nya ini, kita olah, kita ingat kembali turunan bentuk F kali G. Berarti kan dia akan sama saja dengan F aksen G ditambah F G aksen. Berarti turunannya dari XY adalah Y ditambah X DY per DX. Sehingga bentuk ini akan saya sederhanakan menjadi 4X dikurangi 12Y DY per DX ditambah Y ditambah X DY per DX ditambah 17 DY per DX sama dengan 2. Kita kelompokkan yang ada DY per DX-nya jadi 1. Di sini ada X min 12Y plus 17. Yang tidak ada kita pindah ke ruas kiri. Berarti ini 2 min 4X min Y. Sehingga kita dapatkan DY per DX-nya adalah 2 min 4X min Y per X min 12Y plus 17. Ini adalah turunan secara implisit. Maksudnya implisit adalah salah satunya diturunkan, salah satunya tetap. Nah, turunan implisit ini adalah modal utama ketika kita akan melakukan teknik pendiferensial secara parsial. Tapi ada di semester 3. Kalau di semester 1, Anda mengenalnya itu sebagai DY per DX. Kalau di semester 3, Anda mengenalnya sebagai DY per DX. Ini masih nanti. Baik, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan karena sudah 4 subbab untuk hari ini. Kalau sesuai jadwal yang dijadwalkan oleh Afni, saya akan mengisi kelas kalkulus lagi, kalkulus diferensial lagi. Mana ya jadwalnya? Kalkulus diferensial tanggal tanggal 6 hari Senin jam 4 sore. Review masih kapan? Tanggal 7. Jadi nanti saya akan ketemu lagi dengan angkatan 2021 dengan materi kalkulus diferensial pada tanggal 6 Desember hari Senin jam 4 sore. Kemudian hari Selasa saya juga ketemu lagi dengan materi kalkulus diferensial jam 14.20 setelah asar. Lanjut hari Rabu tanggal 8 jam 6 malam habis maghrib dengan materi trigonometri. Hari Sabtu tanggal 11 materi geometri. Mulai dari awal dari rhombus, kemudian parallel line, parallel plane hingga materi ke circle. Kemudian tanggal 11-nya juga masih dengan jam yang berbeda materi trigonometri. Sehingga mungkin kalian bisa join atau mungkin bisa request materi nanti pada jam-jam mungkin saya ada kosong bisa chat ke Afni kelas C karena dia yang mengatur jadwal saya untuk kelas 2021. Nanti malam saya masih ngisi kelas lagi, kelas analisa vektor jam 6 malam dan mungkin nanti juga ada kelas malam jam 10 mungkin bahas PDB khusus buat di kelas UNESA. Itu dengan yang ngatur jadwal biasanya Zidni biasanya jadwalnya ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ya, Kak. silakan live Zoom ya. Silahkan live Zoom. Wah, mau